Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Khairudisa dengan NIM 1103230015. Saya akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Mewujudkan Indonesia Maju Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Sukisno MPD. Teman-teman, tahukah kalian bahwa negara kita, Indonesia, merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti hutan, tambang, dan energi. Namun, ironisnya, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam justru tetap menjadi daerah yang miskin. Contohnya di Bangka Belitung dan di Papua. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rakyat Papua itu tidur beralaskan emas, namun bisa kita lihat bagaimana perjuangan mereka untuk dapat hidup, untuk dapat makan di setiap harinya. Nah, fenomena ini biasa disebut resource curse atau kutukan sumber daya alam, di mana kekayaan alam suatu bangsa tidak menjamin bangsa tersebut menjadi bangsa yang sejahtera. Nah, di Indonesia sendiri butuh tata kelola yang adil dan berkelanjutan untuk kelangsungan sumber daya alamnya. Nah, pertanyaannya, mengapa pengelolaan sumber daya alam belum optimal? Apa sih kendala tata kelola dari sumber daya alam, dan bagaimana strategi sumber daya alam berkelanjutan untuk Indonesia maju? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak penjelasannya berikut ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih SDA itu atau sumber daya alam itu? SDA atau sumber daya alam adalah kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis SDA sendiri ada dua, yakni dapat diperbarui seperti hutan, air, dan hasil pertanian, dan tidak dapat diperbarui contohnya ada minyak, gas, dan mineral, yang suatu saat dapat habis. Nah, tantangan dalam pelestarian SDA ini adalah pemanfaatan yang belum merata dan belum berkelanjutan. Nah, masuk dalam resource curse di Indonesia. Fenomena resource curse atau kutukan sumber daya merupakan situasi ketika negara yang kaya akan sumber daya alam justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ketimpangan sosial yang tinggi. Nah, mengapa sih SDA melimpah tetapi daerah tetap miskin? Nah, penyebabnya yang pertama ada korupsi di sektor SDA, tata kelola yang buruk, dan anggaran yang tidak efektif untuk publik. Nah, menurut data dari Indonesian Corruption Watch, sepanjang semester pertama di tahun 2020, kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam mencapai 30,5 miliar. Bayangkan, 30,5 miliar sebesar itu dan masuk ke kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut ini adalah tantangan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ada degradasi lingkungan seperti perusakan hutan, alih fungsi lahan gambut, dan eksploitasi tambang yang tidak berkelanjutan yang menyebabkan rusaknya ekosistem dan berkontribusi langsung terhadap iklim global. Kemudian ada konflik sosial dan ketimpangan ekonomi, dan yang terakhir ada lemahnya transparansi dalam pengelolaan SDA dan minimnya partisipasi oleh masyarakat. Strategi pemanfaatan SDA yang dimiliki, yang pertama ada tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas keadilan sosial dan ekologi. Nah, upaya nyatanya ini seperti restorasi ekosistem, restorasi lahan gambut, konservasi mangrove, dan lain-lain. Kemudian pengembangan energi terbarukan dan pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas SDA harus diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Nah, ada upaya nyata pelestarian SDA berikut ini, seperti mulai menggunakan energi terbarukan, seperti matahari, air, dan juga angin yang akan sangat membantu. Kemudian membatasi eksploitasi pada tambang yang berlangsung secara berlebihan yang akan menimbulkan dampak buruk, dan mengembangkan sebuah teknologi yang ramah lingkungan dan juga yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Kemudian juga mulai menghemat penggunaan SDA yang saat ini terbatas dengan memakainya saat hanya diperlukan saja. Nah, ini berikut adalah peran kebijakan dan regulasi, yakni mengembangkan sebuah peraturan untuk bersama melindungi sumber daya alam, memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggaran lingkungan, dan meningkatkan kesadaran pentingnya sumber daya alam melalui edukasi. Nah, jadi SDA ini adalah kekayaan yang perlu dilestarikan bersama untuk masa mendatang. Menjaga alam juga akan menjaga kehidupan kita bersama.
Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.